Hai kawan Wahana Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang LK Best Practice untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Video sebelumnya kami sudah membahas tentang LK1 format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran dan LK refleksi. Itu videonya bisa dicek di playlist kami yang sebelumnya atau klik pop-up yang di atas ya. Nah, khusus pada kali ini kita akan membahas tentang best practice. Sebelum membahasnya, bantu kami berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mari kita bahas. Pada kegiatan PPG dalam jabatan, sekarang ada salah satu tugas yaitu menyusun best practice. Kita cek dulu di LMS. Nanti best practice itu ada di siklus 2 setelah Bapak Ibu menyelesaikan PPL. Ya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan PPL, di bagian bawah nanti di refleksi dan tindak lanjut, Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah hasil best practice. Ya. Nah, best practice-nya seperti apa yang akan Bapak Ibu unggah, itu petunjuknya ada di bagian atas. Ya, ini sama ya, di bahan pembelajaran ini sudah disediakan petunjuk tentang best practice-nya. Oke, ini bahan pembelajarannya, petunjuk best practice Bapak Ibu bisa. Nah, pada bagian yang ini kita buka di bagian lembar kerja. Nah, akan terbuka tab baru seperti ini. Kita cek di bagian umum. Nah, di sini sudah ada LK 3.1 penyusunan hasil best practice. Nah, yang ini yang akan kita coba bahas. Oke, kita klik 2 kali, terbuka dia seperti ini. Nah, LK ini format panduan penyusunan ini nanti Bapak Ibu bisa download di link drive yang kami sediakan di deskripsi video ini ya. Jadi formatnya bisa Bapak Ibu langsung download. LK3 panduan penyusunan laporan best practice. Pada tugas ini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan laporan best practice tentang pembelajaran yang merupakan best practice dari kegiatan PPL Daljab. Ini berbentuk esai 500 kata. Jadi sudah ada batasannya ya, minimal Bapak Ibu ya. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih salah satu pembelajaran inovatif yang Anda lakukan selama PPG Daljab. Jadi ketika PPG, Bapak Ibu kan melaksanakan 2 kali PPL yang dinilai dosen untuk kegiatan pembelajaran lain. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu dari 2 pelaksanaan PPL tersebut. Yang mana yang menurut Bapak Ibu itu paling berhasil dalam aspek peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Jadi dari 2 pelaksanaan itu Bapak Ibu pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu paling baik, yang paling berhasil meningkatkan baik itu di proses dan hasil belajar siswanya. Kemudian penyusunan best practice ini menggunakan kerangka STAR. Metode yang digunakan itu kerangka penulisannya itu menggunakan STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Sesuai dengan kondisi real di kelas. Jadi Bapak Ibu menggunakan ini bagaimana situasinya dalam pelaksanaan itu, tantangan yang Bapak Ibu dapatkan ketika melaksanakan best practice seperti apa. Ini juga kan Bapak Ibu ketika menyusun LK sebelumnya itu Bapak Ibu sudah mengetahui tantangan modelnya seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi catatan, itu ditemukan tidak dalam pelaksanaannya. Kemudian Bapak Ibu dipersilahkan menyertakan argumen sendiri bahwa pembelajaran yang dipilih merupakan best practice. Dijelaskan begitu dengan bahasa sendiri. Kemudian format penulisan esai menggunakan font Times New Roman 12 dengan spasi 1. Nah, ini formatnya ya, Times New Roman, ukurannya 12, ini sudah jelas jadi diikuti. Kemudian yang bagian keempat, struktur penulisan esai terdiri dari judul, ada judulnya, ada pendahuluannya, kemudian pembahasan. Nah, di pembahasan inilah Bapak Ibu memasukkan kerangka STAR ini ya, situasi, tantangan, aksi, dan reaksi. Kemudian kesimpulannya seperti apa dan daftar pustaka. Nah,
Kerangka STAR ini meliputi apa saja? Di STAR Bapak Ibu bisa melihat situasi, kondisi latar belakang masalahnya seperti apa, mengapa menurut Bapak Ibu ini cocok dijadikan best practice. Ini penting untuk dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Apa peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam pelaksanaannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ambil dari analisis masalah yang sebelumnya. Itu jadi dikembangkan menjadi satu narasi, masalahnya seperti apa. Itu ya. Jadi di LK sebelumnya kan Bapak Ibu melakukan analisis masalah. Kemudian tantangannya apa saja, ini juga di LK sebelumnya sudah ada. Apa tantangan ketika Bapak Ibu menggunakan model tertentu, apa tantangan pelaksanaan pembelajarannya di kelas, itu juga bisa dimasukkan. Kemudian orang-orang yang terlibat ketika Bapak Ibu melaksanakan ini siapa saja. Misalnya ada siswa, ada rekan guru, ada kepala sekolah yang membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan ini. Tentunya kita ada diskusi dan koordinasi. Kemudian aksi, langkah-langkah apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pelaksanaan best practice ini. Baik itu strategi yang digunakan, prosesnya seperti apa, sumber dayanya apa, media yang diperlukan, seperti itu Bapak Ibu jelaskan di aksi. Kemudian refleksi, bagaimana dampak dari aksi yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, kemudian hasilnya efektif atau tidak, mengapa, dan bagaimana respon siswa, ini Bapak Ibu jelaskan, dan faktor apa yang menjadi faktor keberhasilan, begitu, apa yang menjadi faktor keberhasilan dari best practice yang Bapak Ibu lakukan. Nah, secara umum ini yang akan Bapak Ibu buat di LK best practice-nya. Nah, contohnya seperti apa? Ini salah satu contoh best practice dari mahasiswa ya. Mengenai sampul dan lain-lainnya itu Bapak Ibu silahkan disesuaikan masing-masing universitas atau LPTK itu ada yang formatnya harus formal, artinya rapi sesuai dengan ini. Bapak Ibu menulis esai, ada yang mengizinkan mahasiswanya juga berkreasi, artinya boleh menambahkan background, tapi dengan format yang ini, Times New Roman ukurannya 12, spasinya 1 ya. Gitu. Oke, ini disusun dengan pola kotak, tapi secara umum nanti akan isinya akan sama. Nah, ini disampaikan bagaimana situasinya, kemudian ada tantangannya seperti apa, nah, aksi yang dilakukan bagaimana, ini dijelaskan. Ini juga langkah-langkah aksinya sudah jelas. Kemudian ada juga yang terakhir tadi ada refleksi seperti itu. Ini contoh hasil mahasiswa PPG Daljab yang sebelumnya. Nah, yang lain juga ada seperti ini Bapak Ibu ya. Ini banyak contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tentu saja di LPTK Bapak Ibu masing-masing juga bisa meminta contoh dari dosen atau guru pamong untuk diberikan penguatan tentang penyusunan best practice ini. Nah, ini contohnya juga dari salah satu mahasiswa. Nah, ini kan formatnya rapi tapi dengan background. Jadi ada pendahuluan yang tadi, kemudian situasinya seperti apa dinarasikan. Ya, ini situasinya, kemudian di bawahnya ada tantangan. Tantangannya bisa diberi poin Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, ini disampaikan pihak-pihak yang terlibat, guru, rekan sejawat, siswa, dan kepala sekolah. Aksinya yang dilakukan dan refleksi terakhir kesimpulan. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Link beberapa contoh best practice ini nanti saya sampaikan atau Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini. Oke. Sekian video tentang LK 3.1 tentang penyusunan hasil best practice kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika dirasa sesuai bisa bantu kami untuk share ke rekan guru yang lain. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam wahana edukasi. Ingat subscribe ya.